Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniaumi Sitai dari program studi S1 Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa uji statistik menggunakan aplikasi SPSS, di mana uji pertama yang akan disajikan adalah uji T independen. Jadi, pada uji T independen ini, kita akan melakukan sebuah uji yang dimana suatu hubungan perilaku menyusui dengan kadar Hb, misalnya kadar Hb ibu pertama. Jadi, pada uji ini, apakah ada perbedaan antara kadar Hb ibu pertama yang menyusui secara eksklusif dengan yang tidak menyusui secara eksklusif? Di sini kita akan menyajikan data. Setelah data yang disajikan akan tampilannya itu seperti ini. Lalu berikutnya kita klik pada bagian analyze, terus pilih confirm means, lalu pilih independent sample t-test. Lalu berikutnya pada tes variabel ini kita masukkan pada bagian yang Hb ibu pertama. Lalu untuk grouping variabelnya kita masukkan eksklusif. Lalu define group. Nah, pada define group ini untuk grup pertama itu kita ganti menjadi cos 0. Baru yang untuk grup kedua kita ganti menjadi 1, lalu klik continue, lalu OK. Nah, data yang tersaji itu akan seperti ini, di mana untuk kolom yang pertama itu ada grup statistik, di mana untuk Hb ibu pertama dengan yang tidak menyusui secara eksklusif dengan jumlah sampel 26, rata-ratanya 10,5846 gram persen dengan standar deviasinya 1,52832 gram persen. Sedangkan untuk Hb ibu pertama yang menyusui secara eksklusif dengan jumlah sampel 24, rata-ratanya 10,4333 gram persen dengan standar deviasi 1,40949%. Nah, di sini kita bisa mengetahui selisih antara rata-rata Hb ibu pertama yang menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif dengan cara mengurangi jumlah rata-rata dari data tersebut. Jadi, selisih antara Hb ibu pertama yang menyusui secara tidak eksklusif dengan yang menyusui secara eksklusif yaitu 0,1513 gram persen. Sedangkan untuk selisih standar deviasinya yaitu 0,11883 gram persen. Berikutnya untuk hasil uji T ini kita dapat ketahui dari tabel yang kedua, yaitu pada tabel independent sample test. Pada uji T ini terdapat dua bagian, yaitu pada bagian yang pertama yaitu menampilkan uji T dengan asumsi varian dua kelompok yang sama atau bisa dibilang equivariant assume. Dan pada kolom yang kedua yaitu uji T dengan asumsi varian kedua kelompok tidak sama atau equivariant not assumed. Nah, untuk memilih uji mana yang kita pakai dapat dilihat uji kesamaan varian melalui uji Levin. Untuk melihat nilai P Levin test, yaitu jikalau nilai P-nya lebih besar dibandingkan alfa atau 0,05, maka variannya berbeda. Dan apabila nilai P lebih kecil dari alfa atau 0,05, maka variannya sama. Nah, untuk melihat nilai alfa dari data ini
untuk mengetahui nilai P-leavinnya itu dapat dilihat pada kolom SIK, yaitu 0,276 gram persen. Sedangkan untuk melihat nilai p-value itu dapat dilihat pada kolom SIK to tail dengan nilai 0,718 gram persen. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa antara kadar Hb ibu menyusui secara eksklusif dan yang tidak menyusui secara eksklusif itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.